tiga-tiganya sebenarnya entrepreneurship, sama-sama memiliki bisnis sendiri. Tapi kadang-kadang ya 100% pekerjaannya dihandle sendiri. Ya, dia masih ikut jualan, dia masih ikut melakukan proses di produksi. Kemudian ketika nagih dia masih nerbitin invoice dan lain-lain, gitu kita kategorikan namanya bisnis operator. Ya, boro-boro menikmati bisnis, ya dia 24 jam atau ya sekian puluh jam. Kadang-kadang mimpinya mimpi kerjaan gitu ya. Nah, kita sebutnya dia entrepreneur, tapi tipenya adalah bisnis operator. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir di sini, terutama bagi teman-teman yang sudah hadir ya dari sesi pertama sampai sekarang. Itu kira-kira sudah ada 1,5 bulan ya. Jadi kita udah host ini kelihatannya mini kelas yang ke-6 kalau nggak salah. Jadi sudah cukup rutin. Setiap hari, setiap minggu berarti Pak? Kita setiap minggu Oke, luar biasa. jam 2, kecuali kalau bentrok dengan hari libur, Pak. Oke. Good. Jadi perkenalkan, nama saya Roland Permana, selaku founder dari kapalaku.com. Yang belum tahu kapalaku.com mungkin bisa cek langsung ke website. Jadi kita merupakan satu komunitas sih bukan perkapalan di sektor maritim. Jadi semua bisnis atau teman-teman dari pendidikan perkapalan dari mana saja boleh sih, kita gratis untuk menjadi member kita, di mana kita di dalam kita saling sharing. Nanti kita juga banyak event. Kita bisa invite para member yang tertarik untuk join lah ke event kita. Karena sekarang lagi masa pandemi ya Pak ya, jadi banyak event yang ter-cancel. Sebenarnya kita kalau event tiap tahun kita ada 3 kali Pak di Expo, di mana kita bisa ketemu dengan semua member kita. Kalau nggak salah kemarin juga saya ketemu dengan teman Pak Putra nih, Bu Fevi. Oh, oke, iya. Datang juga ke booth kita, gitu loh. Gitu. Dan misalnya member-member kita saling berkumpul, gitu Pak. Good, luar biasa. Mudah-mudahan selama pandemi ini ya kita bisa memberikan lebih lah Pak kepada teman-teman member Kapal Aku. Siap. Dan hari ini mungkin saya perkenalkan dulu, yang belum kenal dengan narasumber kita hari ini, Pak Putra, dari selaku CEO dari PT NQA Indonesia, ya. Dan hari ini Pak Putra akan mengambil topik yang sangat menarik ya. Sebenarnya ini connect ya dengan sesi sebelumnya, yaitu kan investasi kalau nggak salah. Untuk membuat investasi yang menarik nih bagi pemodal atau investor diperlukan sebuah cerita yang menarik lah ya untuk para investor. Dan hari ini saya mengundang Pak Putra untuk sharing sedikit gimana sih kita bisa membuat suatu perusahaan yang bonafit ya, yang di depan para investor. Dan Pak Putra mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Pak dengan teman-teman ini. Siap Pak Roland. Terima kasih Pak Roland. Pertama-tama untuk teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kemudian karena belum lama dari Lebaran, saya juga ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk semua, khususnya member dari Kapal Aku dan timnya Pak Roland. Materinya udah kelihatan ya Pak? Udah terbuka ya Pak Roland? Sudah ya Pak? Sudah. Oke. Jadi saya ditodong oleh Pak Roland untuk membawakan satu materi, dan judulnya juga ditodong juga oleh Pak Roland ya. Akhirnya sepakat kita membahas mengenai sistem autopilot. Jadi sistem bisnis yang autopilot.
Apa aja itu yang disebut autopilot, nanti kita akan bahas satu persatu. Waktunya berapa jam, Pak, kira-kira, Pak Roland? Total kalau bisa 40 menit. Oke, terus ada tanya jawab ya? 15 menit lah, ya. Oke. Mungkin kalau ini kalau teman-teman mau cari tahu saya punya LinkedIn, tinggal masuk aja ke LinkedIn, nanti klik atau ketik Naputra di sana, teman-teman bisa saya bisa pakai pointer ya, Pak? Bisa, Pak. Atau bisa pakai view option di atas, itu ada namanya apa? Ini oh ini ya. kelihatan ya? Oke. Ya. Nama lengkap saya Novian Ambra Putra, biasanya dipanggil Pak Putra. Jadi monggo teman-teman mau panggil Novian boleh, mau panggil Putra silakan. Tapi yang tengah jangan, ini kebetulan nama almarhum orang tua. Ya, jadi silakan dipanggil Putra. Saya ada nomor handphone dan WA juga. Kemudian ada LinkedIn, kita bisa temenan di LinkedIn. Cerita sedikit mengenai saya. Saya 24 tahun di bisnis sertifikasi, yaitu bisnis audit mengaudit. Kalau teman-teman tahu atau pernah dengar ISO sertifikasi, nah saya ada di bidang tersebut ya. Jadi saya dulu pernah bekerja di Sukovindo sebagai lead auditor, kemudian pindah kerja ke Lloyd Register, ini perusahaan UK, juga sebagai lead auditor dan trainer. Kemudian mulai kerja sendiri, kalau yang ini masih kerja dengan orang lain, kita mulai kerja sendiri, kita set up, masukkan sebuah perusahaan, sama badan sertifikasi juga, namanya European Quality Assurance. Kebetulan kita di-appointed untuk di Indonesia, ya, jadi kita menangani EQA di Indonesia sebagai partner, lokal partner. Kemudian keluar, saya bentuk lagi namanya Worldwide Quality Assurance, itu juga perusahaan UK, dan saya diberi tanggung jawab untuk menghandle Asia Pacific region. Jadi banyak negara kebetulan yang di bawah kita. Biasanya kita di bawah Singapura gitu ya, tapi untuk di bisnis ini kebetulan Singapura di bawah kita, Jepang di bawah kita, dan lain-lain ya. Dan per hari ini saya ada di NQA Indonesia. Ini juga sama bisnisnya, adalah badan sertifikasi ISO. Jadi bisnis utama kita itu adalah audit mengaudit, nanti menerbitkan sertifikat ISO. Kita juga punya divisi namanya divisi training, dan yang satu lagi kita punya divisi namanya divisi assessment. Jadi ada tiga pilar divisi. Dan alhamdulillah hari ini saya dipercayakan oleh teman-teman dari IIEA atau Indonesia ISO Expert Associasi sebagai chairman. Ini singkat perkenalan, Pak Roland. Pak. Oke. Pak, jadi lanjutnya Pak, panggung kita serahkan ke Pak Putra. Oke, terima kasih Pak Roland. Kita mulai aja masuk ke materi. Tapi sebelum masuk ke materi, saya pengen tahu komposisi dari teman-teman semua. Mungkin bisa dibuka polling yang pertama, ya. Pak. Oke. Nah, teman-teman tolong isi ya. Teman-teman tuh sekarang posisinya atau bisnis atau pekerjaannya sebagai apa? Apakah pelajar, mahasiswa, atau sebagai karyawan, atau karyawan swasta, atau karyawan BUMN, atau sebagai self-employee. Self-employee itu bekerja sendiri ya, seperti dokter, dosen, seniman, kemudian penyanyi, dan lain-lain. Mungkin kalau ada yang penyanyi, pesulap, itu masuknya ke self-employee. Atau teman-teman udah punya bisnis usaha sendiri ya, tolong klik pengusaha. Atau bisnisnya udah banyak, jadi chip in di sana, chip in di sini ya, jadi investor di sana, investor di sini. Nah, pilih sebagai investor. Sorry, ini panelis cannot vote, Pak. Harusnya panelis cannot vote. Oh, kita aja Pak, panelis Pak Putra sama saya, Pak. Oh, oke. Ya, saya mau tahu komposisi mereka gimana ya, Pak ya? Kalau dia bisa vote. Kalau saya di sini, saya kelihatan sih, Pak. Yang udah voting tuh 37 dari... Oh, udah kelihatan. Oke. Nanti ada summary-nya ya, Pak. Nanti
Udah 100% belum, Pak? Belum, Pak. 73%, Pak. Oke, sampai 80, Pak. Nanti dibacain, Oke, ini disummary-kan. Pak Putra nggak kelihatan ya? Kalau saya sih kelihatan Saya live. enggak. Karena saya bukan host. Grafnya. Oh, Ya, hostnya Bapak. oke. Ini udah 40, Pak. 40 dari 52, 76%, Pak. Jadi masih ada 12 yang belum vote. Boleh. Tolong diisi, teman-teman, biar nanti lebih tepat sasaran. Wah, ada Bu Juli nih. Bu Juli, narasumber kita yang pertama di Sukses di Maritim, Pak. Oke. Selamat siang, Bu Juli. Nanti kalau Bu Juli mungkin di Investor kali, Pak, ya? Oke, udah Pak satu. Oke. N aja, Pak, ya? N pooling. Ya, Pak N, terus summary-nya, Pak. Saya mau lihat. Saya result. Oke, ya. Jadi dari total ini mayoritas teman-teman adalah di karyawan swasta, itu 49%. Kemudian, banyak pelajar juga ya, pelajar mahasiswa juga banyak. Kemudian sama ini dengan pengusaha, jadi berimbang, nomor 2 itu sama-sama 17% adalah pengusaha, kemudian mahasiswa, urutan ketiga karyawan pemerintahan. Jadi yang terbesar adalah karyawan swasta ya. Swasta, kemudian baru pengusaha. Pengusaha juga, Pak. Mbak Adennya 7. Siap. Oke. Karyawan, oke. Paling kecil, investor. Oke. Thank you, Pak. Jadi saya udah tahu, silakan tutup, Pak. Oke ya, bentar saya coba print screen dulu untuk Bapak nanti. Oke, stop share result. Oke. Oke. Thank you, Pak. Jadi mayoritas di sini teman-teman yang hadir adalah bekerja lebih mayoritas lagi di swasta, bukan di pemerintahan. Kita akan coba bahas nanti ngacunya ke aktivitas yang teman-teman lakukan. Ya. Nah, mungkin teman-teman pernah ada yang baca buku Robert Kiyosaki mungkin ya, mengenai cash flow kuadran. Ya, kalau ada yang pernah baca, mungkin di sana udah paham apa yang disebut dengan ada 4 pilar atau 4 kuadran ini. Dia cantumnya dengan huruf E itu adalah employee, berarti dia bekerja, aktivitasnya bekerja. Kemudian yang di bawah ini adalah self-employee, dia bekerja untuk dirinya sendiri, ya, bekerja untuk dirinya sendiri itu kalau dia pengen banyak uang, dia bekerjanya lama. Kalau uangnya udah kebanyakan, biasanya dia kurangi kegiatannya. Itu namanya self-employee, seperti dokter, penyanyi, pesulap, ya, dia bekerja untuk diri sendiri, itu masuknya ke self-employee. Tadi kalau yang employee mungkin teman-teman udah tahu, ya karyawan swasta, karyawan BUMN, itu kategorinya employee. Ya, employee ini levelnya juga banyak, ya baik dari direksi sampai office boy pun itu kategorinya employee. Jadi ketika kita bekerja di sebuah institusi, kita terima gaji setiap bulan, itu namanya adalah karyawan. Ya, ini masuknya di kategori employee. Nah, ada lagi kategori namanya business owner. Business owner ini adalah dia bekerja untuk dirinya sendiri dan menghasilkan, dia juga punya karyawan, dia buka perusahaan dan lain-lain, ya, dia menggaji orang, ya. Nah, ini cukup luas juga, dari perusahaan kecil yang income-nya kecil maupun sampai dengan perusahaan yang besar sekali, ya, dengan jumlah karyawan yang banyak, itu kategorinya adalah business owner. Jadi sekali lagi, business owner adalah dia punya usaha, ya, dia menggaji karyawan, baik itu 1 orang maupun 1.000 orang, itu kategorinya business owner. Sementara kategori yang di bawah adalah investor. Investor ini biasanya dia chip in atau ikut investasi di banyak usaha. Di perusahaan A dia kasih 5%, di perusahaan B dia punya saham 20%, dan lain-lain, ya. Kerjaannya hanya meeting, monitoring, dan lain-lain, dan RUPS, ya, dari tahun ke tahun hanya melakukan RUPS, ya, ketika mendapat keuntungan ada pembagian dividen dan lain-lain, ya, biasanya dia hidup dari dividen ke dividen, ya. Jadi
mengelola bisnis, cari bisnis baru, dan lain-lain, itu kategori investor. Ya. Jadi mungkin teman-teman paham akan 4 kuadran ini, ada employee, kemudian ada self-employee, ada business owner, dan yang terakhir adalah investor. Ini bukunya Robert Kiyosaki. Ya. Jujur buku ini yang membuat tadinya saya juga kebetulan kerja dengan orang lain juga, Pak Roland. Saya sebagai karyawan dulu pernah di Sukovindo dan lain-lain. Namun setelah saya baca buku itu, saya termotivasi untuk memiliki bisnis sendiri. Ya, jadi saya pengen buka bisnis sendiri. Walaupun posisi ini nggak fix seperti ini ya. Bisa jadi dia karyawan, tapi dia juga bermain saham, jadi investor juga. Bisa jadi dia karyawan, tapi dia punya perusahaan, dia punya saham juga atas nama istrinya, mungkin di perusahaan lain dia juga investor, ya. Atau dia karyawan, tapi dia suka nyanyi, dibayar nyanyinya, dia bisa jadi self-employee dan employee. Jadi ini sebenarnya bisa mix, ya. Dia karyawan, tapi dia punya restoran, ya. Jadi ada kemungkinan mix pun memungkinkan gitu ya. Ini komposisinya kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik tinggal cari bukunya. Ini buku kelas dunia ya, punyanya Robert Kiyosaki, yaitu Cash Flow Quadrant. Nah, saya lebih menekankan ke sebenarnya item yang sebelah kanan ya, sebelah kanan, yaitu business owner dan investasi. Jadi lebih ke entrepreneurship, apa saja sih persyaratan untuk bisa masuk bisnis atau entrepreneurship. Secara tekstual sebenarnya untuk bisa berbisnis atau menjadi investor atau memiliki bisnis sendiri, biasanya yang pertama itu kita butuh modal kerja atau uang. Tapi ada juga yang bilang kita butuh tenaga untuk menjalankan bisnisnya. Dan ada juga yang kita butuh waktu. Ya, kalau saya nggak punya waktu, saya sibuk dengan pekerjaan saya yang sekarang, otomatis kita nggak bisa melakukan aktivitas itu. Eksaknya secara tertulis emang 3. Tapi di luar 3 ini sebenarnya banyak atribut-atribut lain untuk orang bisa berbisnis dengan baik atau menjadi entrepreneurship yang baik ke depannya. Ya, contoh yang tidak tertulis ya seperti Pak Roland. Pak Roland punya teman banyak. Ya, itu sebuah modal juga sebenarnya untuk teman-teman bisa berbisnis. Ya, networking itu, apalagi zaman sekarang, networking itu hal yang utama ketika kita ingin memutuskan kita ingin berbisnis atau enggak. Kemudian ada lagi yang sifatnya tidak terukur, trust atau kepercayaan, yaitu modal utama juga kita untuk berbisnis. Kadang-kadang kita nggak butuh uang, ya, tapi orang percaya dengan kita. Ya, kita ngobrol dengan teman kita, dia punya modal, kita jalanin usahanya, dia yang ngasih modalnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia trust atau percaya dengan kita. Jadi sekali lagi untuk berbisnis itu ya selain 3 ini mungkin ada atribut-atribut lain. Ya, salah satunya adalah kepercayaan atau trust, kemudian ada networking ya, dan hal-hal lainnya. Ya. Ini pilar yang kita mulai untuk berbisnis atau entrepreneurship. Dan kenapa kita harus berbisnis? Apa sih tujuan kita berbisnis? Ya, tujuannya pertama ya kita ingin punya banyak uang ya. Kita ingin punya banyak energi, ingin bisa melakukan banyak hal, ya ingin jalan-jalan, ingin punya waktu yang banyak, bisa kumpul dengan keluarga dan lain-lain. Itu sebenarnya tujuan kita untuk berentrpreneurship dengan pola yang nanti kita akan sebutkan, yaitu dengan autopilot. Ya, karena banyak sekali pengusaha hari ini ya kerjanya itu 24 jam, Pak. Malah tidurnya kurang, tidur sambil kerja dan lain-lain. Mereka pengusaha gitu ya. Nggak sempat menikmati uangnya, nggak sempat menikmati hasil kerja kerasnya dan lain-lain. Ya, ini yang kadang-kadang serba salah juga. Dia masuk ke sektor bisnis, akhirnya dia berpikir, wah enakan kerja seperti dulu deh. Saya cuman dari jam 8 sampai jam 5 boleh pulang, setelah itu punya waktu dengan keluarga dan lain-lain. Ya, akhirnya mereka patah harang, tadinya pengen berbisnis, sekarang masuk lagi ke dunia karyawan ya, karena salah strategi.
Ya seharusnya kalau kita punya bisnis, kita benar kita bisa dapatkan keuntungan atau profit atau uang, namun kita juga harusnya punya energi, ya kita bisa bernetworking, kita bisa melihat hal-hal baru dan lain-lain, dan di luar itu kita juga harusnya punya waktu yang cukup, ya khususnya buat keluarga, buat teman-teman dan lain-lain. Ini yang kita harapkan, kenapa kita harus menjalankan bisnis dengan pola autopilot. Sorry Pak Roland, kita tanya jawabnya di akhir ya? Iya Pak. Oke, jadi saya terus dulu aja ya Pak ya. Nah, seorang entrepreneurship atau pebisnis atau ya pemain bisnis, bisa jadi kita belum bisa kategorikan beliau cukup sukses bila ada hal-hal seperti di bawah ini atau di samping ini ya. Mungkin produknya bagus tapi pelanggannya sedikit gitu ya. Atau kadang-kadang susah mendapatkan karyawan, atau kadang-kadang suka sakit hati ya dengan karyawan, nggak percaya dengan karyawan, selalu dikecewakan karyawan dan lain-lain, ya. Atau takut karyawan yang bagus nanti dibajak oleh kompetitor kita, atau mungkin takut juga yang bagus itu nanti tiba-tiba resign, bikin perusahaan seperti kita jadi kompetitor, ya. Atau mungkin kadang-kadang akhirnya customer kita atau pelanggan kita berhenti ya, nggak membeli produk atau jasa kita lagi. Kemudian uang atau profit kita cukup banyak tapi waktu kita habis 24 jam hanya di kantor, ya nggak sempat menikmati hasilnya, ya ini juga kadang-kadang suka terjadi. Dan ya sama, di bawah juga kadang-kadang kita waktunya habis, namun kita juga nggak menikmati hasilnya. Nah, kalau hal-hal ini terjadi di bisnis kita, berarti ada yang salah di bisnis kita. Ya, kita nggak bisa sebutnya sebagai wirausahawan atau seorang entrepreneurship yang sukses. Ya, seharusnya adalah kebalikan dari ini semua. Ya, dia trust ke karyawannya, dia percaya ke karyawannya, pelanggannya banyak, dia punya waktu, dia bisa menikmati hasilnya. Itu yang diharapkan sebenarnya dari bisnis entrepreneurship. Ya, seperti slide sebelumnya. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman udah menjalankan bisnis tapi masih mengalami hal-hal yang seperti ini, berarti teman-teman harus mulai berpikir, dan pas kalau ikut pelatihan hari ini, mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk berharap hal-hal yang kurang pas ini bisa dihilangkan ke depannya. Ya, jadi saya coba memilah sebenarnya entrepreneur itu bisa dibagi berdasarkan 3 jenis entrepreneurship atau 3 jenis wirausahawan ya. Pertama ada namanya business operator. Kemudian yang kedua ada namanya business manager. Yang ketiga adalah business owner. Nah, sebenarnya yang namanya autopilot itu kalau kita udah di posisi business owner. Ya, tiga-tiganya sebenarnya entrepreneurship. Sama-sama memiliki bisnis sendiri. Tapi kadang-kadang ya 100% pekerjaannya dihandle sendiri. Ya, dia masih ikut jualan, dia masih ikut melakukan proses di produksi, kemudian ketika nagih dia masih nerbitin invoice dan lain-lain, gitu kita kategorikan namanya bisnis operator. Ya, boro-boro menikmati bisnis, ya dia 24 jam atau ya sekian puluh jam. Kadang-kadang mimpinya mimpi kerjaan gitu ya. Nah, kita sebutnya dia entrepreneur tapi tipenya adalah bisnis operator. Jadi lebih ke fungsi operator ya. Kenapa dia lakukan itu? Ya banyak hal, dia nggak percaya sama karyawan, dia nggak bisa mendelegasikan dan lain-lain ya. Nanti kita akan bicara ke depannya ya. Ini yang disebut dengan bisnis operator. Jadi semuanya dia kerjakan. Sementara bisnis manager ini agak sedikit beda. Dia udah punya karyawan, dia punya orang-orang juga yang menjalankan bisnisnya. Namun karyawan tersebut sepertinya tidak bisa bekerja kalau nggak dihandle atau kalau dia nggak berada di bisnisnya tersebut. Jadi dia punya karyawan banyak, title-nya udah manajer dan lain-lain. Tapi sekali lagi bisnisnya nggak bisa jalan sendiri kalau beliau nggak hadir di sana, ya. Atau para manajer ini juga nggak bisa memberikan keputusan-keputusan karena keputusan-keputusan itu adanya masih di kita, ya. Itu kategorinya adalah business manager, ya.
Sementara business owner, ini yang diharapin oleh autopilot sebenarnya, bahwa bisnis kita bisa jalan sendiri, ya kita bisa liburan, kita bisa jalan-jalan, kita bisa menikmati hasilnya, bisnis kita tetap berjalan seperti biasanya. Ya, ini yang disebut dengan business owner. Jadi sekali lagi, tiga-tiganya adalah entrepreneurship atau wirausahawan, tapi banyak yang posisinya masih ada di posisi pertama, mungkin ada yang di posisi kedua, ya. Malah mayoritas itu adanya di sini, ya. Jarang sekali business owner jarang sekali entrepreneurship yang adanya di kaki business owner. Oke. Nah, ciri-cirinya mungkin kita akan sedikit bahas ya. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari wirausahawan atau entrepreneurship yang statusnya masih bisnis operator, ya dia masih bekerja di sistemnya, ya masih bekerja 24 jam, tadi tidur pun masih kerja, ya. Kemudian weekend, nah ini salah satu indikator, ini ciri-ciri ya. Kalau weekend juga masih kerja gitu ya. Jadi kayaknya masih numpuk kerjaan, nggak bisa diganggu. Anak ngajak jalan-jalan malah dimarahin, istri ngajak barbekyuan malah ditolak dan lain-lain, berarti ada yang salah. Nah, ini ciri-cirinya kalau kita masih wirausaha tapi kategorinya masih bisnis operator. Atau paling gampangnya ciri-cirinya adalah kita merasa adalah yang terbaik atau karyawan terbaik atau orang yang terbaik di perusahaan kita. Ya, jadi kita merasa seperti orang terhebat di perusahaan. Kalau nggak ada kita, semuanya berantakan. Nah, kalau masih ada perasaan itu sebenarnya kita masih kategori sebagai bisnis operator. Benar sebagai wirausaha, namun posisinya masih di bisnis operator. Ini ciri-cirinya. Kemudian kalau yang kedua, ciri-ciri dari business manager sama, ya waktu untuk keluarga mungkin sangat terbatas sekali, sedikit sekali, ya. Kemudian owner bertindak seperti Superman, ya. Jadi kesana kesini dia harus ngurusin, kadang-kadang masih ngurusin keuangan juga, tagihan nggak jalan kalau belum ada approval dia dan lain-lain. Nah ini namanya masih di business manager. Dia punya banyak karyawan, ya tapi karyawannya nggak bisa bekerja sebagai fungsinya karena masih ada keterikatan dengan kitanya atau si pemilik perusahaannya. Hasilnya juga sama, kadang-kadang owner jarang menikmati hasil usahanya. Ini yang disebut dengan businessman atau entrepreneur atau ciri-ciri dari businessman entrepreneur yang kategori 2 atau business manager. Kategori 3, nah ini yang kita harapin ya. Kita punya waktu, punya uang cukup ya, bisnisnya bisa running well ya, dan kita juga punya tenaga, punya energi yang cukup, bisa berpikiran sehat, bisa berpikiran positif, bisa nyari teman seperti Pak Roland gitu ya, bernetworking ya, itu hal-hal yang positif. Kemudian punya banyak waktu ya, dia bisa kumpul dengan keluarga, bisa jalan-jalan, bisa menikmati hasil kerjanya. Ini yang sebenarnya yang diharapin, atau sebuah businessman atau entrepreneurship yang harusnya kita dapatkan ya. Jadi apa? Kita memiliki keuntungan atau profit dan bisa berpikir sehat, ada waktu untuk berolahraga, naik sepeda dan lain-lain, bersosialisasi, bernetworking ya. Kemudian punya waktu cukup ya. Dan harapannya nanti teman-teman semua ya, kita semua yang ada di grup ini, kalaupun teman-teman menjalankan bisnis, harusnya nanti masuk ke kategori yang ketiga atau sebagai business owner. Sementara berikutnya adalah investor. Ya, kalau investor mungkin kategorinya agak sedikit berbeda. Dia juga mungkin punya uang, punya tenaga, pola pikir juga sama, punya waktu. Biasanya investor ini nggak suka berbisnis dari bisnis yang sama, ya. Jadi dia ada filosofi jangan simpan telur dalam satu keranjang. Jadi dia punya banyak keranjang, punya banyak telur, punya banyak bisnis. Ya polanya tadi mungkin dia chip in, dia berinvestasi 10% saham di perusahaan A, sekian persen saham di perusahaan B dan lain-lain.
Dan pekerjaannya dari waktu ke waktu biasanya adalah selalu mencari peluang, ya. Lihat aktivitas sedikit, wah ini bisa diprojekin dan lain-lain. Lihat peluang sedikit, dia pengen masuk ke aktivitas tersebut. Ini yang disebut dengan ciri-ciri investor sejati, ya. Jadi biasanya kategorinya seperti ini. Nah, kita juga kadang-kadang melihat kita udah melakukan bisnis sekian puluh tahun, tadi kan mayoritas juga ada teman-teman ya, yang kedua ya, sebagai pengusaha udah sekian puluh tahun ya, tapi mungkin nggak tahu, nggak kerasa, mungkin teman-teman masih melakukan hal-hal yang seperti ini ya. Coba saya akan coba buka satu persatu. Teman-teman udah jalan bisnis, karyawan banyak, tapi kok masih melakukan hal-hal yang seperti ini. Ya. Ini contoh ya. Kita masih ngumpulin kartu nama gitu ya. Kemudian kalau pengen ngejar, terus kita bongkar kartu namanya dan lain-lain gitu kan. Jadi teman-teman tuh punya kartu nama banyak sekali. Ketika butuh baru nyari kartu namanya gitu ya. Diurutin berdasarkan abjad dan lain-lain. Boleh-boleh aja ya. Tapi kalau mau jadi autopilot seharusnya teman-teman nggak melakukan ini. Atau masih melakukan atau mengirim email dengan rutin ya, masih membalas email dengan manual dan lain-lain. Jadi kalau ada 10 orang ngirimnya masih satu-satu ya. Nah, ini juga masih sifatnya belum autopilot ya. Kalau teman-teman menggunakan sistem yang namanya autopilot, mungkin dengan teks yang sama atau tema yang sama, sekali kirim kita bisa menggunakan sistem. Jadi ada sistem yang kita bisa gunakan nantinya. Kita masih menghandle komplain, jadi komplain itu masih manual ya, dan handle-nya juga, responnya juga masih manual, kemudian menindaklanjutinya, mendatanya juga masih manual ya. Ya, kita belum kategorikan teman-teman melakukan bisnis dengan autopilot. Atau sistem invoicing kita juga sama, masih manual, ngetik angkanya juga masih manual, ya, penagihannya dikontrol juga masih manual, masih menggunakan Excel dan lain-lain, ya nggak salah gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih melakukan itu, ya kita agak sulit untuk masuk ke kategori yang namanya autopilot. Kemudian kalau teman-teman penjadwalan juga masih menggunakan tanggalan, dilingkar-lingkarin, ya nanti mau ada meeting sama Pak Roland setiap hari Kamis ya Pak ya, kalendernya setiap Kamis dilingkar-lingkarin gitu ya, dan lain-lain masih manual sekali, ya nggak salah sekali lagi, tapi ya teman-teman nanti nggak autopilot. Jadi ini hal-hal yang ciri-ciri bahwa agak sulit kita masuk ke autopilot jika kita masih melakukan hal-hal seperti ini. Nah, ini salah satu indikator lain ya, kita di sosial medianya lebih lama dari kerjanya. Ya kadang-kadang kita pagi-pagi aja udah pasang status dan lain-lain, habis mandi pasang status lagi udah mandi ya, habis makan pasang status lagi baru makan dan lain-lain. Jadi kalaupun itu masih dilakukan secara manual nggak jadi masalah. Tapi sebenarnya sistem pun kita harusnya punya sistem bahwa informasi itu kalaupun untuk tujuan jualan cukup dilakukan satu kali, semuanya bisa ke posting ke semua media yang ada. Ya, jadi kalau masih manual, masih satu-satu, nggak salah. Namun kita nggak akan meninggalkan atau kita nggak akan bisa masuk ke sistem yang disebut dengan autopilot. Nah, teman-teman mungkin masih mengumpulkan di kantor semua bukti-bukti pengeluaran, dikumpulin, dihitung satu-satu gitu ya. Boleh-boleh aja ya. Tapi ini ciri-ciri yang non-autopilot juga. Terus kalau ada permintaan penawaran dari customer atau calon customer kita untuk bikin proposal itu kita butuh waktu, butuh effort, butuh ke kantor, kemudian butuh minta tanda tangan sana sini dan lain-lain. Waktunya lama, prosesnya lama, berarti ada yang itu juga harus disempurnakan karena kalau masih sampai seperti itu kita nggak bisa kategorikan teman-teman bisa masuk ke autopilot. Kemudian pola kalkulasi, pola pengupdatean data dan lain-lain juga sama. Ini ciri-ciri ya, ciri-ciri dari non autopilot. Nah,
Oke. Terus kira-kira solusinya apa supaya kita punya bisnisnya bisa jalan, namun kita juga bisa jalan-jalan, bisa ngopi-ngopi sama Pak Roland. Sekarang belum bisa ngopi ya Pak ya. Ya paling mah kita bisa ngopi bareng di luaran, tapi bisnis kita tetap jalan. Karyawan-karyawan kita tetap mengejar targetnya masing-masing, mencapai target-targetnya masing-masing. Kemudian bisnis plan yang udah kita set up di awal tahun atau di akhir tahun, itu kita tinggal review saja, mereka udah jalan. Setiap akhir tahun mereka laporkan, setiap semesteran mereka melaporkan ke kita dan lain-lain. Ya itu yang harapan kita. Bisa jadi ketika melaporkan Pak Roland lagi di Bali atau lagi di Hawaii dan lain-lain, ya dengan online saja terima laporan dari para manajernya atau dari para direksinya. Jadi itu yang kita harapkan, bahwa kita punya bisnis yang bisa jalan sendiri, itu yang disebut dengan autopilot bisnis ya. Jadi gimana caranya? Ya salah satunya atau solusinya adalah seperti berikut. Yang pertama, teman-teman harus pahami terkait dengan time management. Ya, teman-teman harus mengatur waktunya dengan baik. Ya. Kadang-kadang kita merasa kita paling hebat, kita paling sempurna. Jadi A to Z-nya itu kita semua yang ngerjakan. Oke. Waktu kita ya tadi 24 jam adalah berpikiran mengenai pekerjaan terus. Kadang-kadang tidur pun mikirin pekerjaan. Nah, solusi pertama agar bisnis kita bisa menjadi bisnis yang autopilot, pertama kita harus belajar mengenai time management yang bagus, yaitu time management system. Caranya seperti apa? Ya. Jadi teman-teman itu harus pilah kurang lebih seperti ini. Jadi ada 4 kuadran. Ya. Kuadran pertama itu adalah irisan dari pekerjaan itu penting dan butuh waktu cepat, masukkan ke kuadran sini. Ya. Sementara kalau pekerjaan itu penting, namun waktunya nggak terlalu urgent, masukkan ke kolom sini. Ya. Termasuk di bawahnya. Ya, kalau itu nggak terlalu penting-penting banget, kemudian waktunya juga nggak buru-buru, masukkan ke kategori ini. Dan kalau yang di bawah, ya kalau itu tidak penting, namun butuh cepat, ya tidak penting namun butuh cepat, ini masukkan ke kategori ini. Jadi teman-teman wajib jabarkan apa saja yang teman-teman kerjakan di satu hari, dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi, dibikin list apa aja kegiatan yang harian, kemudian teman-teman juga pilah lagi apa aja kegiatan yang sifatnya mingguan, apa aja kegiatan yang sifatnya bulanan, atau triwulanan, atau semesteran, atau tahunan, ya tahunan kayak RUPS dan lain-lain. Itu tolong dianalisa, dibikin di list semua kegiatan yang teman-teman lakukan, dan tolong dimasukin satu-satu ke kotak-kotak yang ada. Ya, apakah itu penting dan waktunya urgent atau butuh waktu cepat, masukkan ke kotak ini. Dan selanjutnya kalau pekerjaan itu sesuai di sini, masukkan ke kotak ini, masukkan ke kotak ini, dan lain-lain. Ya, itu tugas pertama. Ya. Nah, setelah teman-teman masukkan ke kotak masing-masing, ini baru skala prioritasnya. Ya, kalau umpamanya adanya di kotak ini, seharusnya kerjaan itu nggak perlu dilakukan, di-delete. Ya, bahasa logiknya adalah di-delete aja, dihilangkan aktivitas itu. Karena itu buang-buang waktu. Ya, buang-buang waktu, buang-buang biaya, bisa jadi. Ya, jadi pekerjaan itu harusnya dihilangkan ya dari list kita, dari aktivitas harian atau aktivitas mingguan kita, itu bisa dihilangkan. Namun kalau dia di kategori yang sebelah kiri, itu kerjaan tersebut harusnya kita delegasikan. Ya, delegasikan ke siapa? Ke staf kita, ke para manajer kita, atau ke para direksi kita, sehingga kita nggak harus mengerjakan tugas-tugas tersebut. Ya, ini yang kalau di kotak ini. Namun kalau di kotak ini, ya kita bisa kerjakan, ya tapi dengan pengaturan waktu yang lebih fleksibel, lebih santai, dan lain-lain. Sementara kalau masuk di kategori ini, lakukan sesegera mungkin menjadi skala prioritas, ya, dan kerjakan sesegera mungkin, itu yang masuk kategori ini. Ya, jadi nggak semua tabel list kita di dalam satu kotak yang sama.
Jadi teman-teman harus pilah-pilah semua kegiatan kita, baik itu harian, mingguan, atau bulanan, itu kita pilah-pilah, masukkan ke kotak-kotak ini. Kalau ketemu kotak-kotak ini, actionnya mungkin di-delete saja. Kalau yang di sini didelegasikan, ini dikerjakan dengan waktu yang dijadwalkan. Kalau ini dikerjakan sesegera mungkin. Ya, mungkin teman-teman paham. Ini nanti materinya dikasih ke teman-teman ya, Pak Roland? Betul, Pak. Nanti kita Oh ya. Nah, jadi teman-teman bisa pelajari. Ini contoh-contoh ya kegiatannya, buat artikel, buat dan lain-lain, untuk posting dan lain-lain. Nanti bisa dibaca di sini. Ya. Jadi sekali lagi, kalau yang di sini lakukan segera, kalau yang di sini dijadwalkan, kalau yang di sini didelegasikan, ya. Kalau yang di sini kalau bisa dihilangkan. Ya, jadi jangan menjadi aktivitas kita. Ya. Atau ada istilah lain, ini tabelnya Eisenhower Matrix ya. Jadi lakukan, kemudian bisa lakukan berikutnya, atau delegasikan, atau eliminasi, atau dihilangkan. Nah, kalau teman-teman ingin punya bisnis yang namanya autopilot bisnis, ya, sebaiknya kalau boleh milih, teman-teman mengerjakannya hanya yang kolom, ini biru apa hijau ya Pak? Hijau, Pak, kayaknya. Hijau ke biru-biruan ya. Ya. Jadi teman-teman kalau boleh milih, kalaupun saya gitu ya disuruh milih, saya hanya pengen mengerjakan yang di key 2 di sebelah kanan. Ya, irisannya itu kerjaannya nggak terlalu diburu-buru, ya. Namun penting, nah, itu yang kita kerjakan. Ya, yang diburu-buru penting itu kalau bisa kita kasih ke orang atau kita kasih ke tim yang kita percaya. Ini karena penting banget gitu ya. Kita kasih ke direktur-direktur, atau kalau kita punya personal assistant kasih ke personal assistant dan lain-lain. Tetap bisa kita delegasikan. Jadi kalau boleh milih 4 kuadran ini untuk bisa memiliki bisnis yang autopilot, ya teman-teman kerjakan yang hanya di key 2 saja, di kolom kanan. Jadi nggak terlalu keburu-buru, ya. Namun aktivitasnya penting. Jadi teman-teman lakukan yang sekali lagi kegiatan yang key 2 saja. Yang lain buang, hilangkan, delegasikan, atau delegasikan ke orang atau yang bisa dipercaya. Atau dengan cara yang kedua, nanti setelah ini ada cara yang kedua. Oke, itu yang teman-teman harus lakukan. Jadi sekali lagi, data semua kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, sampai tahunan, ya, dibikin list datanya lengkap, jangan ada yang kelewatan. Kemudian masukin ke kotak-kotak ini, ya. Kemudian lakukan eksekusi yang seperti saya sarankan tadi, apakah harus dibuang, didelegasikan, atau kasih ke orang-orang kepercayaan kita untuk melakukan, dan kita hanya masuk di poin, hanya mengerjakan yang di poin Q2 saja. Itu Pak Roland kira-kira. Saya nggak kecepatan ya Pak Roland? Cukup ya? Cukup, Pak. Suara saya cukup jelas juga ya? Cukup, Pak. Cuma udah hampir jam 3. Oh iya, sorry. Kalau gitu aku speed up. Oke. Polling lagi Pak. Polling 2 Pak Roland. Polling 2 ya. Teman-teman tolong jawab ya. Menurut teman-teman yang paling penting itu mana sih? Kalau umpamanya berbisnis, apa sih yang paling utama dan dikejar atau diharapkan gitu, bisa dapat yang mana yang paling penting atau yang paling diuber gitu ya? Silakan jawab. Wah, ini uang kayaknya paling tinggi nih. Naik terus nih uang. Berarti teman-teman nggak munafik, Pak. Ya. Kalau saya lihatnya live, Pak. Jadi naik turunnya kelihatan siapa yang mana satu, mana yang kedua, Pak. Oh, balapan ya, Pak. Balapan, Pak. Paling kenceng sih yang uang, Pak. Berarti teman-teman jujur, Pak. Ya. Ini
partisipan 60, tapi jawab 40. Satu. Udah berapa persen, Pak? 70%, Pak. Ya, pas 80 berhenti, Pak. Nanti, Pak. Taruhan. Oke, ayo teman-teman, jangan bingung, langsung aja. Pilih aja, jangan ragu-ragu. Pilih aja. 71% nih. Oke. Atau 75 deh, Pak. Nggak naik lagi, Pak. Kayaknya. Oh, ya udah. Oke, Pak. Oke. Ya, end polling. Oh, naik. Tiba-tiba naik lagi. Yuk. Lagi. Oke, kayaknya. Oi. Uang jadi kalah, Pak, sekarang. Siap, luar biasa. Naik. 5. Siapa yang belum voting nih? Ada sekitar 10 orang nih belum voting. Wah, naik lagi nih. Ada sekitar berapa orang nih belum voting? 10 orang, Pak, belum voting. Oke. Oke, kita udah Boleh, Pak. 10%, kita end polling ya. Siap. Oke, waduh, luar biasa ya. Tadi awalnya uang ya, Pak ya, paling banyak Iya, ya? Pak. Awal-awal langsung Oke. uang tuh paling tinggi, Pak. Keren, langsung udah tuh turun lagi, Pak. Oke, akhirnya disalip oleh tenaga, energi, kesehatan. Oke, saya coba baca pola pikir teman-teman. Jadi yang paling tinggi itu adalah tenaga, energi, kesehatan, kemudian nomor 2 uang, nomor 3 waktu. Ya Pak ya, jelas ya. Nah sekarang saya, kenapa teman-teman pilih kesehatan? Ya mungkin apalah artinya katanya uang banyak, uang berlimpah-limpah gitu Pak. Tapi kita ada di UGD mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya kalau kita mau asumsikan, atau ya nggak keluar dari ruangan 4x4, ataupun taruhlah di VIP room tapi rumah sakit ternama, apa artinya gitu ya, harus ada infus, kemudian apa dengan peralatan pacu jantung dan lain-lain ya, uang sebanyak apapun mungkin nggak ada artinya, terkesan seperti itu. Namun ternyata yang pilih waktu lebih sedikit ya di sini ya. Pilih waktu sedikit. Oke, nggak apa-apa. Jadi, itu hasil pollingnya Pak. Thank you Pak. Oke. Halo, apakah saya nge-lag nih? Halo. Ada yang bisa mendengar saya? Coba di chat. Oke. Berarti Pak Putra ya? Bukan dari saya yang nge-lag. Oke, mungkin kita menunggu Pak Putra deh nih. Nah, coba saya kontak Pak Putra. Nah, baru mau kontak Bapak nih. Putus ya Pak. Sorry. Udah kelihatan ya Pak? Oke. Kalau dari 3 pilihan yang sulit tadi Pak, kalau kita outputnya sebenarnya pengen autopilot bisnis, seharusnya teman-teman lebih banyak milih yang paling bawah Pak. Jadi sebenarnya waktu gitu ya. Saya coba tadi kalau teman-teman pilihnya hanya kesehatan. Taruhlah teman-teman sehat
walafiat, badan kekar dan lain-lain, ya, atletis dan lain-lain. Tapi waktunya tinggal 3 jam ke depan, Pak, ya. Atau waktunya tinggal jatah umurnya tinggal 1 minggu dan lain-lain, ya. Jadi apapun yang kita lakukan kayaknya menjadi sia-sia gitu ya. Jadi sebenarnya dari pilihan-pilihan yang ada, teman-teman kalau mau pakai pola autopilot ke depannya, tolong lebih banyak fokusnya adalah waktu. Kenapa waktu? Waktu ini adalah yang paling berharga sebenarnya. Ya, waktu ini nggak bisa diganti. Yang udah kita lakukan tadi pas nge-lag tadi itu nggak bisa dilakukan lagi, Pak, udah lewat gitu ya. Jadi kegiatan yang tadi itu udah selesai, kita nggak bisa nge-rewind. Kalau kayak sekarang masih bisa direkam, masih bisa diputar. Tapi kalau kegiatannya otomatis nggak ada. Ya, jadi sekali lagi sebenarnya yang paling dominan dari pilihan-pilihan tadi, ini kalau kategori Pak Napoleon Hill, ini sebenarnya pilihan yang kita harus pilih harusnya waktu, karena waktulah yang lebih berharga. Kalau di beberapa literatur yang ada sekali lagi juga sama, yang diutamakan harusnya adalah waktu. Ya. Banyak sekali pengusaha sukses dan lain-lain, tapi ya waktunya sangat terbatas gitu ya, nggak sempat jalan sama keluarga, nggak sempat menikmati. Mohon maaf, mungkin anaknya malah nggak benar, harusnya bergaulnya nggak sesuai dengan yang diharapin dan lain-lain. Yaitu mungkin permasalahannya dia nggak masalah dengan uang, tapi dia nggak punya waktu. Dia nggak sempat jenguk anaknya yang sekolah di Amerika, ya sekolah anaknya 5, masih ada yang di Amerika, ada yang di Kanada dan lain-lain. Tapi dia nggak ada waktu untuk mengunjungi anaknya, untuk melihat anaknya kuliah, sekolah dan lain-lain. Nah, ini sekali lagi kategorinya yang paling dipilih seharusnya adalah waktu, ya, atau time. Nah, yang kedua, ya, tadi yang pertama masih ingat kan? Yang pertama adalah time management. Kita harus ngatur time manajemennya sebaik mungkin. Jadi jangan semuanya kita yang mengerjakan, ya, tapi harus ada yang dihilangkan, harus dilakukan dan lain-lain. Kemudian yang kedua, teman-teman harus lakukan namanya delegasi. Ya, delegasi ini sangat penting sekali karena kalau teman-teman nggak bisa mendelegasikan, taruhlah teman-teman punya staff yang hebat-hebat atau manajer yang hebat-hebat, tapi mereka nggak bisa melakukan apa yang kita harapkan atau seperti yang kita lakukan, karena biasanya kita mengacunya ke kita sendiri, saya bisa seperti itu, kenapa kamu nggak bisa, dan lain-lain. Berarti yang salah itu kita. Ya, pertama, kenapa kita rekrut, kenapa kita taruh di situ, kenapa kita nggak bisa didik dia, dan lain-lain. Jadi tugas kita kedua, bahwa kita harus bisa mendelegasikan. Ya, yang kedua ya. Dan bukan hanya mendelegasikan, tapi bisa menduplikasi. Ya, asumsinya bahwa karyawan kita tersebut, manajer kita tersebut, atau direksi kita tersebut harusnya bisa melakukan pekerjaan sesuai minimal dengan apa yang kita kerjakan, atau kalau bisa lebih baik dari kita. Itu harusnya yang kita lakukan. Jadi kita melakukan delegasi ke beliau, kemudian bisa menduplikasi apa yang bisa kita lakukan, sehingga karyawan-karyawan kita bisa melakukan kegiatan yang sesuai dengan harapan kita. Ini tugas kedua kita. Nah, delegasi ini ada pekerjaannya, ada rumusnya banyak sekali. Kalau teman-teman baca literatur, nanti tinggal cari bukunya, ya. Harusnya pekerjaan itu sekali lagi nggak 100% kita yang ngerjakan, dan kita harus bisa mendelegasikan pekerjaan-pekerjaan tersebut ke orang-orang kepercayaan kita. Ini contoh gambar seorang raja pun, ya, masih ngecat apa nih Pak ya? Ngecat jalan ini kayaknya ya. Ya, masih melakukan tugasnya. Seharusnya dia udah bisa mendelegasikan ke orang lain. Ya, jadi nggak perlulah seorang raja sampai harus mengecat jalan sendiri gitu ya. Jadi ini bentuk sistem pendelegasian yang kurang. Nah, ada 5 cara pendelegasian yang baik. Ya, pertama kita yang lakukan, ya, kita perlihatkan tata cara yang benar itu seperti apa, ya. Kemudian yang kedua, dia staff kita atau calon manajer kita atau manajer kita melihat apa yang kita lakukan dengan harapan dia akan bisa menduplikasi,
ya pekerjaan yang kita lakukan sesuai dengan harapan kita. Ya. Kemudian untuk memastikan lagi kita bisa kerjakan bersamaan atau kolaborasi. Ya. Jadi kita bisa lakukan dengan kolaborasi, kita kerjasama. Kemudian kita pastikan dia bisa melakukan 100% pekerjaan itu secara sendiri, kita awasi, kita evaluasi, ya, kita monitor, ya, dan terakhir harusnya dia bisa mengerjakan tanpa perlu pengawasan kita. Ya, sekali lagi karyawan kita itu bisa mengerjakan sendiri apa yang harus dikerjakan tanpa harus kita awasi. Ya, kita hanya terima laporan saja, ya. Nah, ini yang disebut dengan sistem pendelegasian yang bagus. Jadi tata caranya dari yang awal sampai dengan Pak Roland tinggal jalan-jalan ke Bali, ya, kegiatan kantor, semua laporan kantor, ya, berjalan dengan baik. Ya, hanya Pak Roland hanya terima laporan-laporan rutinnya saja. Gitu ya. Ini jadi 5 stage dari sistem pendelegasian ini harusnya bisa kita lakukan. Ya, sekali lagi kita bukan Superman, nggak bisa melakukan semua kegiatan itu sendiri. 1 kali diajarin, 2 kali diajarin, ngasih salah juga, 3 kali diajarin terus, ya. Nanti kita putusin apakah harus replace, ganti orang, dan lain-lain, ya. Kemudian kita awasi, kita kerjakan bersama, ya. Kita monitor pekerjaannya, terakhir kita lepaskan, ya, beri kepercayaan ke staf kita, ke direksi kita, ke manajer kita untuk melakukan pekerjaan sendiri, ya, tanpa perlu pengawasan kita. Oke. Ini ada quote-nya, ya. Jadi sistem delegasi itu sangat perlu sekali, ya, karena kita sekali lagi nggak bisa mengerjakan dengan sendiri semua kegiatan itu. Kita bukan Superman, ya. Punya karyawan banyak, punya direksi, punya lulusan S2, S3, tapi kita nggak percaya dengan dia dan lain-lain, apa artinya gitu ya. Jadi monggo sekali lagi kegiatan-kegiatan yang harusnya bisa kita delegasikan ke karyawan-karyawan kita. Ini step yang kedua, Pak, delegasi. Step ketiga agak cepat sedikit, ya. Step ketiga, gimana solusinya supaya bisa jadi autopilot? Gunakan aplikasi. Ya, gunakan sistem. Sekarang aplikasi itu banyak sekali, ya. Bisa yang mobile app, bisa yang web based, macam-macam, ya. Jangan takut, ya. Bisa kalau umpamanya teman-teman ragu ini kira-kira bisa jalan apa enggak, tanya toko sebelah, tanya teman-teman yang udah menjalankan, bagus nggak nih aplikasinya, worth it nggak, ya, mahal nggak, cocok nggak, dan lain-lain. Ya, jangan era sekarang apalagi COVID ini, ya, banyak sekali office yang home base dan tetap bisa melakukan kegiatannya dengan baik, ya, karena mereka nggak gaptek, punya sistem IT yang bagus dan percaya dengan aplikasi-aplikasi yang baik tersebut. Jadi pilihan ketiga, teman-teman jangan ragu-ragu untuk menggunakan aplikasi. Ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi di marketing, ada pembuatan website, email marketing, sosial media, ada phone texting, kadang-kadang di website yang bisa ngetik sendiri, yang robotik, ya, kemudian nyari calon customer itu bisa robotik juga dan lain-lain, ya. Newsletter kita juga otomatis dan lain-lain, ya. Gunakan aplikasi-aplikasi yang ada. Ini contoh-contoh aplikasi untuk marketing, ya. Ada yang eWeber, HotSuite, Autopilot, e-texting, ya. Yang kalau untuk email ini untuk branding dan lain-lain sekarang ada Mailchimp, ya. Ada yang gratisan, ada yang berbayar, ya. Tapi kalau emang kita filosofinya untuk bisnis, ya kita bisa ambil paket yang berbayar dan outputnya juga saya yakin akan berbeda dengan output waktu kita masih melakukan secara manual. Kemudian untuk sales, gunakan aplikasi untuk sales banyak sekali, ya, dari cara mencari calon customer, kemudian sales call, kemudian cara berjualan online, kemudian sampai dengan transaksional, delivery, ya, sampai pendistribusian, semuanya kita gunakan aplikasi, ya. Jadi aplikasi adalah salah satu tools untuk meringankan kerjaan kita. Ini contoh-contoh yang di sales, kita aplikasi-aplikasinya. Kemudian untuk penjadwalan juga sama, kita gunakan aplikasi, ya, jangan manual. Ya, kalau kita masih melakukan manual, ya monggo-monggo aja. Tapi tadi nggak efektif, nggak efisien, ya teman-teman juga nggak punya waktu untuk melakukan pekerjaan lainnya. Jadi
Jadi sekali lagi untuk scheduling, ada beberapa aplikasi yang teman-teman bisa gunakan. Ini bukan jualan aplikasi ya, ini cuma sampel-sampel aja. Untuk customer service, ada help desk, follow up audit, automatic email, kemudian pop-up calendar, sistem reminder, automatic reminder, kemudian survei kepuasan pelanggan yang otomatis gitu ya. Dulu kan kita ngasih flyer-flyer, kalau sekarang ada yang automatic survei, ya kita bisa gunakan aplikasi-aplikasi. Mailchimp cukup banyak digunakan, nanti teman-teman tinggal cek aja ya. Salah satunya yang mungkin sangat handal saat ini adalah Mailchimp. Termasuk di keuangan ya boleh-boleh aja tetap menggunakan Excel, ngitung-ngitung sendiri dan lain-lain. Tapi sekarang banyak sekali program akuntansi keuangan ya. Kalau kita mulai menggunakan itu, saya yakin teman-teman kerjanya akan lebih murah, lebih ringan, lebih traceable, lebih percaya dan lain-lain ya, sehingga teman-teman waktunya akan lebih efektif. HR juga punya aplikasi-aplikasi. Oke, itu yang ketiga. Jadi saya ulang, yang pertama tadi time management, yang kedua sistem pendelegasian dan duplikasi, ketiga gunakan aplikasi, yang keempat, nah ini ya teman-teman kalau udah punya bisnisnya udah jalan dan lain-lain, perlu fungsi kontrol. Ya, siapa sih yang kontrol? Nah kalau kita juga yang kontrol, ya sama aja kita nggak bisa jalan-jalan juga, nggak bisa ke Bali juga Pak Roland, nggak bisa ke Hawaii. Jadi kita harusnya punya pihak ketiga yang bisa melakukan fungsi kontrol. Ya, kenapa kita gunakan ISO? ISO ini udah proven, jadi udah digunakan di mana-mana di banyak negara. Ya, ada ISO 9000 yang bicara kualitas, ada 45000 bicara health and safety, 27.000 bicara IT security, 37.000 mengenai anti suap, energi, aset manajemen, dan business continuity. Jadi banyak sekali ISO yang bisa kita gunakan, disesuaikan dengan bisnis kita. Ya, jadi kita gunakan ISO. Tools keempat itu adalah kita menggunakan ISO, sehingga kita bisa nyaman jalan-jalan, dan sistemnya tetap jalan di kita, ya karena ada fungsi kontrolnya. ISO sebagai tools kontrol untuk di sistem kita. Apa itu ISO? Ya, ISO itu ada filosofinya. Filosofinya pertama, tulis apa yang dilakukan. Ya, jadi kita tulis apa yang kita lakukan. Jadi harus ada SOP, lahir WI atau work instruction dan lain-lain. Semua kegiatan kita harusnya tertulis ya. Kemudian yang kedua, lakukan apa yang kita tulis ya. Jangan nulisnya ABC tapi ngerjainnya ABG gitu ya. Jadi ada ketidaksesuaian di sana. Jadi harusnya kita melakukan apa yang tertulis ya. Kemudian ada fungsi review, kita review, karena apa yang kita lakukan sekarang mungkin besok-besok kurang efektif, kita bisa improve ya. Dan terakhir, kita selalu pakai filosofi, jangan puas dengan kondisi yang ada, dan selalu melakukan improvement ya. Ini yang disebut dengan ISO. Filosofi ISO, tulis, lakukan atau implementasikan, review secara terus-menerus, dan tingkatkan. Itu cara bacanya. Oke. Nah, filosofi ISO adalah continual improvement. Jangan puas dengan kondisi yang ada. Dari hari ke hari kita harusnya lebih baik. Dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kita harusnya jangan puas dengan kondisi yang ada. Harusnya tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu sebenarnya filosofi ISO. Pooling ketiga, Pak. Sorry, Pak. Nah, tolong jawab teman-teman, nggak usah lama-lama, tinggal contreng aja. Bila teman-teman divonis dokter, umurnya hanya tinggal hitungan hari, taruhlah tinggal 3-4 hari ke depan, kira-kira apa sih yang teman-teman akan lakukan? Monggo, tinggal pilih. Ya. Ngitung harta, aset, kekayaan, didata semua, ya. Karena rumahnya banyak, Pak, emasnya banyak. Atau mengunjungi tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, belum pernah ke mana, ke Italia karena suka bola, ya berangkat ke Italia atau ke Bali. Atau melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan, belum pernah terjun payung, belum pernah nyelam di kedalaman laut lepas, ya teman-teman lakukan, karena besok-besok udah nggak bisa lagi. Atau biasanya orang Indonesia berkumpul di tengah keluarga tercinta, ya ngumpul dengan anak-anak,
Kemudian yang terakhir. Menarik Pak, kalau saya lihat demografik ini menarik Pak. Yang Naik turun ya Pak? Enggak Pak, enggak naik turun sih Pak. Ini Konsisten? stabil Pak, yang pertama stabil. Oke. Dan yang terakhir itu memohon pengampunan dosa-dosa selama ini, kemudian mengisi sisa waktu dengan beribadah ya, melakukan ibadah yang terbaik. Karena selama ini mungkin sibuk ngejar bisnis saja, lupa dengan Tuhan dan lain-lain. Berapa persen Pak? Udah 66% Pak. 66%. Dan ya agak ya 67 sampai itu. Nah, ada 70% Pak, 70%. Mungkin pilihannya susah ya Pak. Karena ini kan harus memposisikan umurnya tinggal 3 hari ke depan gitu, kayaknya tinggal hitungan hari gitu ya. Jadi agak interesting Pak. Jadi graf yang kali ini stabil terus dari awal sampai sekarang, stabil banget. Yang posisi 1, 2, 3, 4 Pak. Oke. 80%. Oke, kita end pooling ya. Ini saya lihat sih member-member kita ini kelihatannya merasa berbuat banyak dosa Pak. Dosanya banyak. Belum keluar Pak. Ya. Hasilnya belum keluar di saya. Iya. Nah, Pak. Belum Pak. Di saya nggak kelihatan. Ya, share. Oh, oke. Luar biasa. Jadi 59%. Oke. Jadi taruhlah 3 hari, sisanya teman-teman fokus ke ibadah karena merasa dosanya udah terlalu banyak ya, dan melakukan ibadah yang terbaik. Oke, yang pertama Pak. Yang kedua, kumpul dengan keluarga tercinta ya. Saya berpikir juga pasti banyak gitu ya. Jadi hal-hal yang terjun payung, nyelam gitu udah nggak terpikirkan, atau ngitung harta kekayaannya, ngitung pundi-pundi, atau ngelihat gedung pencakar langitnya kayaknya nggak perlu-perlu banget gitu ya Pak ya. Jadi pilihannya pertama kita fokus ke ibadah, ke Tuhan ya. Kemudian yang kedua adalah keluarga ya, karena mungkin kita berpikir kita kerja buat apa sih gitu ya. Kita banting tulang, kerja 24 jam dan lain-lain. Mungkin ada yang berpikir yang utama adalah keluarga. Oke Pak, thank you Pak untuk hasilnya. Nah, kita lanjut materinya sedikit. Udah, wah, 15. Ya. Yang tadi udah sampai yang keempat, yang ini yang kelima Pak. Gimana supaya kita punya bisnis yang autopilot? Tadi yang keempat kan kita punya sistem ISO. Kenapa dengan ISO? Dengan ISO ada yang ngontrol, ada auditor yang datang ngecek benar nggak karyawan-karyawan kita melakukan fungsi-fungsinya dan lain-lain. Yang kelima, kalau teman-teman mau punya bisnis yang bisa jalan sendiri, bisa ditinggalkan dan lain-lain, ya prinsipnya gampang sebenarnya. Serahkan bisnis kita ke yang paling hebat. Siapa sih yang paling hebat? Ini bukan masalah dakwah ya Pak ya, ini bukan masalah agama. Ya, siapa sih yang paling hebat di dunia ini? Ya kalau menurut saya pribadi ya itu Tuhan. Ya, serahkan ke Tuhan. Tuhan yang ngontrol gitu ya. Karena kalau kontrolnya auditor, paling ngontrolnya pada saat visit. Tapi yang bisa ngontrol 24 jam, kapanpun, dan lain-lain, itu adalah yang menciptakan kita, Tuhan, gitu ya. Jadi serahkan Tuhan, libatkan bisnis kita dengan Tuhan. Ya, jadi jangan terkesan bahwa agama, ya Tuhan, bisnis jalan sendiri, enggak. Jadi ketika kita melakukan bisnis, libatkan selalu Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mengawasi kita, akan melindungi kita, mungkin ada transaksi-transaksi yang seharusnya nggak terjadi, bisa terjadi dengan baik gitu ya, karena kebetulan kita percaya dengan sistem kontrol yang 24 jam ya jalan terus, yaitu karena kita melibatkan Tuhan ya. Dan yang paling penting ya, sekali lagi teman-teman, kenapa tadi poolingnya itu lebih banyak yang paling bawah ya, karena teman-teman tolong pikir, tolong berhitung ya. Kita punya satu hari 24 jam. Berapa jam sih kita ngitung untuk bekerja? Mungkin ada yang bekerja 8 jam lah ya, kalau umpamanya karyawan 8 jam. Berapa jam sih kita dalam perjalanan
Ya, taruhlah ini udah normal lagi ya. Kita ke kantor, pulang lagi, teman-teman ada yang di Depok, ada yang di Cinere, kantornya di pusat, ada yang di Bekasi dan lain-lain. Perjalanan aja kurang lebih bisa 2 jam, pulang pergi 4 jam. Ya. Tadi kerjanya 8 jam tambah 4 jam. Nah, sisa jam itu ya kira-kira berapa jam sih yang kita alokasikan atau kita investasikan ke ke akhirat atau afterlife kita gitu ya. Berapa persen sih dari 24 jam yang kita emang hanya fokus ke Tuhan gitu ya. Kalau saya Muslim, Pak Roland, ya mungkin saya alokasikan kita ada 5 kali sholat dalam satu hari. Nah, berapa sih yang kita investasikan? Lebih banyak waktu kita untuk mana sih dan lain-lain ya. Nah, oleh sebab itu saya sarankan teman-teman tolonglah perbanyak untuk kalau di kita namanya sedekah atau berinvest ke anak yatim, ke orang-orang yang membutuhkan, karena itu menjadi investasi kita ke depannya. Ya. Kebetulan di Islam, Pak Roland, ada namanya aktivitas yang kalaupun kitanya udah nggak ada, ya pahalanya tetap jalan ke kita, Pak. Jadi kayak investasi akhirat gitu, Pak Roland. Jadi kalau saya udah nggak ada, ya, namun pahalanya tetap ngalir gitu, tetap ada kalkulasinya jalan terus, ya. Itu salah satunya adalah sedekah jariah. Contoh kita bikin masjid, masjidnya dipakai sholat, walaupun sayanya udah nggak ada, itu insya Allah pahalanya mengalir terus. Ya. Kemudian yang kedua investasi ke anak. Nah, anak yang seperti apa? Anak yang soleh atau solehah. Ya. Doa anak itu akan mengalir terus katanya Pak Roland. Jadi kalau kita punya anak banyak, dan anak-anak mendoakan kita, mudah-mudahan investasinya akan jalan terus. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, seperti acara kita hari ini, kalau teman-teman praktekkan, insya Allah saya dapat pahalanya. Atau Pak Roland dengan komunitasnya itu memberikan banyak ilmu, wah Pak Roland, dan bermanfaat buat teman-teman. Ya, mohon maaf Pak Roland dipanggil besok, mudah-mudahan pahalanya jalan terus Pak Roland. Ya, karena ilmu yang bermanfaat ini akan jalan terus. Ya, ini namanya investasi akhirat. Ya, jadi yang kelima yaitu libatkan Tuhan dalam bisnis kita. Ya, kita nggak bisa melakukan aktivitas tanpa tidak melibatkan yang paling penting yaitu Tuhan. Dan dari tadi polling terakhir ternyata kalaupun kita waktunya tinggal 3 hari, teman-teman toh fokus ke akhiratnya, fokus ke Tuhannya dan lain-lain. Mengabaikan harta yang udah kita kumpul, mengabaikan hobi-hobi dan lain-lain ya. Itu yang teman-teman harus cermati. Nah, tapi kenapa berbanding terbalik? Kita nggak pernah fokus ke Tuhan, kita fokusnya ke pekerjaan, kita juga nggak fokus ke keluarga, kita sibuk dengan alasan nyari uang, tapi kita mengabaikan keluarga dan lain-lain. Nah, ini yang teman-teman harus ketahui. Oleh sebab itu, mulailah kita melakukan yang namanya bisnis, yaitu autopilot bisnis. Ya, apa itu autopilot? Ya, bisnis tetap bisa jalan, ya sesuai yang dengan kita harapkan. Namun teman-teman tetap ada waktu untuk beribadah, teman-teman juga ada waktu untuk bersama keluarga, ya, dan bisa menikmati hasil jeripayah yang sudah teman-teman kerjakan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau umpamanya tadi skenarionya harus dipanggil oleh Yang Maha Esa, ya mudah-mudahan matinya masuk surga, Pak Roland. Ya. Jadi sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Ya. Cukup, Pak Roland? Itu saja makalah dari saya. Jadi kalau saya boleh summary-kan sedikit, jadi ada 5 item ya untuk bisa membuat bisnis atau pilot ya. Dan 5 item itu tolong teman-teman kerjakan, ya mudah-mudahan teman-teman akan punya hasil yang banyak secara finansial, punya waktu yang banyak juga untuk bisa kumpul sama keluarga dan lain-lain, dan punya effort atau energi atau kesehatan yang baik untuk berpikir ke depan. Ya, jadi 3 hal itu yang kita kejar dengan sistem autopilot. Itu Pak Roland, terima kasih Pak. Oke, thank you Pak. Atas sharingnya. Mungkin kita langsung Q&A. Q&A juga kelihatannya satu ya. Jadi kita bisa langsung ke Q&A. Ya, ini mungkin tentang pengalaman Pak Sejahtera sendiri. Jadi dari Pak Sejahtera katanya pengalaman dari bos bekas saya yang tadinya
autopilot, menyerahkan semua bisnisnya ke direktur, akhirnya bisnisnya gone, mungkin collapse ya, hilang. karena terlalu percaya nih sama satu orang gitu loh. Jadi kedua ditanya sama Pak Sejahtera, sebenarnya berapa banyak sih orang yang berhasil melakukan autopilot ini? Nah, karena kalau tidak diawasi, ya akhirnya hancur, gitu Pak. Ini Pak, Ya, pertanyaannya. setuju Pak. Oke, jadi terima kasih Pak Sejahtera ya. Luar Iya. biasa, namanya keren Pak, Sejahtera ya. Mudah-mudahan kita doakan Pak Sejahtera juga selalu sejahtera, ya, sehat dan sejahtera. Saya setuju Pak. Jadi kita berharap sih kita punya bisnisnya jalan dengan baik, dan kita punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk jalan-jalan, punya waktu untuk ibadah, umroh, haji, atau ke tempat-tempat yang kita inginkan. Namun bisnis kita tetap jalan. Nah, tadi dari pengalaman katanya ada teman Pak Sejahtera melakukan autopilot, malah akhirnya mungkin dikorupsi oleh direktur atau tim direkturnya, akhirnya perusahaannya tutup ya Pak ya? Iya, betul. Ya. Makanya kita harus punya sistem Pak, punya sistem namanya sistem kontrol. Salah satu sistem kontrol adalah yang poin 4 ya, kita serahkan ke pihak ketiga untuk melakukan sistem kontrolnya, yaitu ada badan sertifikasi, ada auditor, ada ya pihak-pihak independen yang melakukan fungsi kontrol. Jadi kalau kita serahkan 100% dengan sistem kontrol yang kurang, ya takutnya orang kepercayaan kita malah menyalahgunakan kepercayaan kita, ya akhirnya perusahaannya bisa tutup, Pak. Saya setuju dengan asumsi Bapak tadi. Ya, jadi kita sekali lagi harus punya sistem kontrol. Salah satu sistem kontrol yang udah proven dan banyak digunakan adalah salah satunya adalah ISO. Ya. Sementara yang kedua itu aplikasi juga itu merupakan sistem kontrol, Pak. Karena kalau kita masih melakukan manual, ya selain kita effortnya besar, contoh sistem aplikasi akuntansi kan prosesnya nggak akan bisa jalan kalau kita nggak approve, walaupun Bapak di Bali tapi approval-nya di Bali ya dengan sidik jari dan lain-lain, itu pun sistem aplikasi yang kita bisa gunakan. Jadi sebenarnya sistem kontrol itu bisa ada di aplikasi. Yang kedua, sistem kontrol itu bisa menggunakan pihak ketiga atau yang melakukan audit secara rutin, yaitu badan sertifikasi ISO atau sistem ISO-nya sendiri. Dan yang kelima tadi Pak, kita minta kalau bisa ya Tuhan juga melakukan kontrol. Ya, taruhlah orang kepercayaan kita mulai berpikir aneh-aneh, tapi kalau umpamanya disadarkan oleh Tuhan, mudah-mudahan kan orangnya jadi insaf Pak, jadi nggak mau melakukan. Jadi serahkan ke Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan hal yang seperti Pak Sejahtera takuti tadi bisa terhindarkan. Itu Pak yang disebut dengan sistem kontrol. Mungkin saya nambah sedikit Pak untuk Boleh, Pak? Pengalaman saya sendiri. Kalau saya kan sebelumnya pernah ketemu dengan Pak Putra tahun 2000, kalau saya masih ingat 2012. Apa ingat ya 2012 sih Pak ya? Ya, dimana kan kita kan perusahaan pelayaran nih. Dulunya juga ya, saya sendiri yang buat semuanya lah, one man show, ya kan? Ya. Purchase saya sendiri, beli barang saya sendiri, survei kapal sendiri, semuanya saya sendiri nih. Tapi kan setelah ketemu Pak Putra bilang kenapa kita tidak menerapin ISO. ISO itu apa sih? ISO itu seperti Quality Management System. Buat teman-teman di sini mungkin masih nggak gitu mengenal ya apa itu ISO. Jadi gimana kita membuat satu sistem manajemen sih yang bagus. Jadi dari sana pengalaman saya sendiri ya akhirnya saya set tim. Tim itu ada purchasing, SOP-nya gimana sih? KPI-nya apa sih? KPI-nya apa? Kalau purchasing itu berarti mereka harus melakukan saving per 5%. Tiap tahun lah ya harus saving gitu. Nanti ada bagian HRD, gimana retention rate-nya, sales harus sampai omset. Nah, kita bagi per departemen. Dan itu juga kita tidak boleh melepas semuanya ke mereka, nggak bisa. Jadi itulah kita di ISO system itu, kita ada semacam kontrol dengan membuat satu tim internal audit. Ya kan Pak? Di internal audit ini, ya berarti mereka akan mengaudit nih tiap 6 bulan,
apakah departemen itu menerapin SOP sesuai dengan SOP perusahaan gitu. Mereka saling audit sampai kita audit dulu karyawan-karyawan gitu mengaudit ke saya juga Pak, ke kita manajemen. Cross audit Pak. Lihat apa manajemen ini main-main terus, maksudnya ke Bali terus nggak pernah kontrol. Nah, kita dicek nih, jadi kita juga menerapin, bukan kita aja yang melakukan internal audit nih secara berkala ke bawah, tapi bawah ke atas juga nih. Apakah benar-benar kerja sih kita manajemen. Nah, jadi kita self reflection. Dan ini kita ada satu sesi ya, kan itu dibutuhkan di ISO. Kalau nggak salah manajemen review ya, jadi kita harus satu per tahun lah ya minimum, duduk bareng semuanya, ngomong tuh dari atas visi misi perusahaan kita, gimana sih hasil internal audit kita berjalan baik nggak? Apakah ada temuan? Apa yang bisa diimprove? Nah, dengan itu sebenarnya ya bisa dibilang udah autopilot sih, kita hanya mengontrol. Jadi makanya sekarang saya banyak waktu luang Pak, buat apa? Ya, luar biasa. Buat webinar luar gitu, buat forum, buat ini, buat itu. Jadi lebih free time saya lebih timbang saya harus cari barang sendiri, harus naik kapal sendiri, harus survei sendiri, semuanya sendiri. Ya sekarang kita punya tim dan terorganisir dan teraudit setiap bulan. Jadi saya juga terima laporan dan saya sendiri juga diaudit apakah sebagai manajemen ini sudah bagus nggak sih untuk karyawan kita. Nah, jadi saya lebih banyak ada waktu sih untuk meluangkan saya ya lebih berbagilah ke teman-teman, sharing pengetahuan saya semuanya kan berbagi kayak begitu sih Pak. Luar biasa Pak. Jadi, ini juga webinar ini juga jadi amal yang luar biasa juga buat Pak Roland nantinya. Betul Pak. Kita saling sharing lah Pak. Ya, saling sharing pengalaman, juga pengalaman Pak Putra. Ya, itu Pak. Jadi mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat kepada teman-teman di kapal aku ya. Saya lihat sih banyak masih muda-muda sih. Jadi mungkin Q&A-nya itu aja. Dan saya boleh share screen Pak untuk next mini class. Boleh Pak. Ya, karena waktunya juga udah Saya matiin dulu ya, Pak. Apa, Pak? Saya bisa share, Pak. Oke. Jadi mungkin ke depan Bapak bisa bikin materi lagi, Pak, sharing infonya tentang quality management. Boleh, Pak, mengenai ISO ya, Pak. Ini, Pak. Ya, jadi karena menurut saya sih berguna banget, Pak, bagi perusahaan saya, Pak, sekarang. Siap. Jadi, banyak waktu nih, banyak waktu luang nih. Oke, buat teman-teman sekalian, jadi Bapak yang mau join mini kelas selanjutnya itu kita akan posting. Kebetulan untuk next itu belum kita posting. Nanti malam harusnya udah live, udah up. Bisa ke kapalaku.com. Di sananya ada mini kelas, klik aja. Itu semua schedule kita dan semua event kita lah. Nanti kita posting di sana. Nah, ini minggu depan. Sesi kita ini tentang mengelola bisnis maritim. Ini lebih high-tech lagi. Kita bahas tentang teknologi digital, otomasi, dan menggunakan IoT system. Oh iya, itu udah otomatisasi ya, Pak ya. Ya, ini salah satu teman saya juga. Jadi tentang mengelola armada sih. Armada kita banyak nih. Maksudnya bergerak setiap detik dari Sabang sampai Merauke lah ya. Armada kita kalau ada 10-20 ya pasti inilah gimana sih kita ngontrol setiap kapal kan, apakah kapal kita ada masalah, apakah kapal kita running secara benar, krunya sampai fuel monitoring system kita juga ada di sana kan. Jadi gimana sih semua ini bisa kita kontrol, tinggal kita duduk di rumah aja mengontrol semua kapal kita. Ya, ini poin 3, Pak, kalau di materi saya, Pak. Gimana? Poin 3, Pak. Poin 3 ya? Poin 3. Ya. Gimana duduk di rumah, sistemnya jalan.
ya telepon ke sana ke sini udah nggak usah nih. Sekarang zaman revolusi 4.0. Jadi dari kantor aja kita udah bisa memonitor nih semua nih. Sampai di sini kita akan membuat internet data. Kru kita pakai internetnya lebih ke mana sih? Ke gaming kah atau streaming YouTube lah. Jadi ketahuan semua, Pak. Dan ini akan kita bahas di mini kelas selanjutnya. Oke, teman-teman, seperti biasa, kalau yang ingin menjadi speaker, menjadi narasumber, ingin berbagi dengan teman-teman lainnya, boleh email ke saya, karena bebas biaya juga, karena di sini kita saling sharing. Oke, ini kalau event kita biasa. Pak Roland. Oh, ya saya ketemu Bu Vivi. Putus, Pak. Halo? Putus ya? Pak Roland. Iya. Dengaran, Pak? Halo? Iya, Pak Roland. Putus-putus, Pak. Putus-putus ya? Bapak, selesai sih, Pak. Oke, langsung next. Nah, ini kita ada YouTube channel, di-subscribe aja. Semua materi hari ini akan kita upload. Kebetulan yang minggu lalu tuh kita belum upload karena ada masalah teknis sedikit. Jadi kita lagi perbaiki. Nanti kita sudah selesai, kita akan upload di sini. Nah, materi presentasi tinggal gabung aja ke Telegram kita, karena Telegram kita ada 100-an orang. Jadi di sana kita sharing semua materi, semua replay video hari ini. Tinggal gabung aja, kalau menggunakan iPhone, tinggal scroll aja ke QR code, nanti akan muncul, Pak, muncul langsung auto join, atau bisa melalui link t.me/miniclass. Oke, itu aja dari saya. Jadi terima kasih Pak Putra sudah sama-sama Pak Roland. Ya, materinya cukup menarik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Siap Pak Roland. Teman-teman yang ingin join nanti malam register aja di link gratis. Dan sampai jumpa di mini kelas selanjutnya. Karena Kapal Apu, inspirasi kamu. Terima kasih. Oke, makasih. Terima kasih. Thank you Pak Roland. Terima kasih.